Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, saya super antusias buat bahas topik yang satu ini karena ini benar-benar krusial buat dunia pendidikan kita. Gini, kita semua pasti tahu ada tantangan besar yang dihadapi hampir semua sekolah. Di satu sisi, kita pengen banget prestasi siswa itu meroket, tapi di sisi lain kok rasanya kinerja pengajarnya stagnan, gitu-gitu aja. Pernah mikir nggak, kenapa sih ada sekolah yang bisa maju pesat, sementara yang lain rasanya cuma jalan di tempat? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas materi yang bisa menjawab teka-teki itu. Jadi, apa sih sebenarnya rahasia utama di balik sekolah yang berprestasi? Apakah murni cuma karena gedung dan fasilitasnya yang mewah? Atau karena murid-muridnya emang udah pinter dari sananya? Ternyata, dari materi yang kita telusuri hari ini, jawabannya mengerucut tajam ke satu figur sentral. Betul banget, kepala sekolah. Mereka ini, percaya atau enggak, bukan cuma sekedar sosok yang duduk manis di balik meja ngurusin administrasi. Enggak sama sekali. Mereka adalah mesin penggerak utamanya, jantung dari seluruh ekosistem sekolah itu sendiri. Nah, hari ini kita bakal melihat semacam efek riak atau efek domino dari kepemimpinan ini. Kita mulai dari peran kunci kepala sekolah, lanjut ke 4 pilar kompetensi guru, terus melihat langkah nyata yang diambil, masuk ke faktor penentu kinerja, dan terakhir, dampak positifnya pada mutu sekolah. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita samakan persepsi dulu nih dengan definisi dasarnya. Kinerja kepala sekolah itu intinya adalah kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsi sebagai pemimpin pendidikan. Tujuannya jelas untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Kata kuncinya di sini adalah pemimpin pendidikan ya. Mereka itu semacam katalis utama buat pendidikan yang berkualitas. Peran mereka ini mutlak, benar-benar nggak bisa ditawar kalau sebuah sekolah mau mendongkrak mutunya, terutama buat ningkatin performa para gurunya. Masuk ke poin pertama, peran kunci kepala sekolah. Nah, disinilah efek riak kepemimpinan itu bermula. Buat jadi katalis yang benar-benar efektif, seorang kepala sekolah tuh ternyata ibaratnya harus pakai 5 topi yang berbeda setiap saat. Pertama, sebagai pemimpin atau leader. Mereka ini harus jadi teladan yang disiplin dan bisa ngebangun kerjasama. Kedua, sebagai manajer, bayangin aja mereka ini kayak arsitek sumber daya. Mereka yang nyusun program, ngebagi tugas, sampai ngurusin sarana-prasarana biar semuanya mulus. Ketiga, supervisor. Mereka nggak cuma duduk di ruang kepala sek loh, mereka turun langsung ngamatin proses belajar di kelas, ngasih masukan, dan ngebantu guru yang lagi kesulitan. Keempat, motivator. Ini penting banget, nyiptain lingkungan kerja yang bikin betah dan rajin ngasih apresiasi. Dan yang terakhir, kelima, inovator. Mereka harus jadi percikan kreativitas yang ngedorong guru pakai teknologi atau metode belajar yang lebih seru. Kelima topi ini wajib banget dipakai secara seimbang. Lanjut ke bagian kedua, 4 pilar kompetensi guru. Kalau kepala sekolah itu ibarat mesinnya, nah guru-guru ini adalah roda giginya. Seberapa mulus roda ini berputar ya jelas bergantung banget sama panduan dari kepala sekolah tadi. Tapi sebelum kita bahas keahlian apa aja yang dibutuhin, kita harus paham dulu, apa sih kinerja guru yang sukses itu? Kinerja guru itu pada dasarnya hasil kerja nyata mereka pas ngajar, mendidik, membimbing, sampai mengevaluasi siswa. Kalau kinerja mereka top, otomatis dong kualitas belajar dan prestasi siswa ngikut naik. Tapi ingat, buat sampai ke level itu guru butuh pondasi yang super kuat. Nah, pondasi kuat itu terdiri dari 4 pilar kompetensi wajib ini. 2 pilar pertama mungkin udah sering banget kita denger ya. Ada kompetensi pedagogik alias keahlian ngelola kelas, kayak nyusun RPP dan ngevaluasi siswa. Terus kompetensi profesional, di mana mereka dituntut punya penguasaan materi pelajaran yang benar-benar mendalam. Tapi coba diperhatiin 2 pilar terakhir ini. Ada kompetensi kepribadian yang menuntut guru buat disiplin, tanggung jawab, dan jadi teladan yang berakhlak baik. Terus yang terakhir kompetensi sosial. Guru harus punya skill komunikasi yang luas dengan siswa, orang tua, sesama rekan kerja, bahkan masyarakat sekitar. Jadi jelas banget ya, karakter dan kecerdasan sosial itu sama krusialnya dengan seberapa pintar mereka menguasai materi akademis. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, langkah nyata kepala sekolah. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kepala sekolah memastikan para guru punya keempat kompetensi tadi? Jawabannya ada di 5 langkah konkret ini. 1. Kepala sekolah bikin pelatihan dan workshop biar ilmu para guru bisa terus di-upgrade. 2. Ngelakuin supervisi akademik. Ingat ya, ini bukan buat cari-cari kesalahan, tapi murni buat bantu perbaiki cara ngajar. 3. Nyediain wadah diskusi seru kayak forum MGMP biar guru bisa saling bertukar pengalaman. 4. Nggak pelit ngasih motivasi dan penghargaan buat guru yang berprestasi. Dan kelima, memfasilitasi teknologi pendukung.
Dari sini kelihatan banget kan, kalau kepala sekolah itu hadir buat jadi supporter utama bagi para gurunya, bukan cuma sekedar bos yang taunya nuntut hasil akhir aja. Oke, beralih ke bagian keempat, faktor penentu kinerja guru. Kita realistis saja ya, di lapangan kerja tuh situasinya emang kompleks. Kinerja seorang guru nggak mungkin kan tiba-tiba bagus dengan sendirinya di ruang hampa. Ada dua kekuatan utama yang saling tarik-menarik di sini. Di satu sisi, ada faktor internal. Ini tuh dorongan dari dalam diri gurunya sendiri. Kayak seberapa besar sih motivasi mereka, seberapa disiplin dan tanggung jawabnya mereka. Tapi sebaik apapun faktor internal ini, dia tetap butuh dukungan dari faktor eksternal. Nah, disinilah kepemimpinan kepala sekolah tadi unjuk gigi. Termasuk juga lingkungan kerja yang asik, fasilitas yang memadai, dan hubungan kerja yang harmonis. Intinya, kinerja yang luar biasa cuma bakal kejadian kalau api semangat dari dalam diri guru ketemu sama siraman dukungan eksternal yang tepat dari sekolah. Sampai juga kita di bagian kelima sekaligus yang terakhir, dampak positif mutu sekolah. Coba deh sekarang kita tarik mundur sedikit dan hubungkan semua titiknya. Kalau kepala sekolah jalanin kelima perannya secara maksimal dan ngebangun 4 kompetensi guru lewat langkah-langkah nyata tadi, wah efek dominonya itu luar biasa. Guru-guru otomatis jadi lebih disiplin dan kompetensinya melesat tajam. Ujung-ujungnya apa? Pembelajaran di kelas jadi super efektif. Dan siapa yang paling diuntungkan dari semua ini? Ya jelas anak-anak didik kita. Prestasi mereka bakal naik, dan perlahan tapi pasti, mutu sekolah itu secara keseluruhan bakal terangkat jadi jauh lebih baik. Ini benar-benar situasi di mana semua pihak menang. Jadi kalau mau dirangkum, semuanya bermuara ke sini. Waktu seorang kepala sekolah bisa menyatukan perannya sebagai pemimpin, manajer, supervisor, motivator, sekaligus inovator, mereka tuh sebenarnya lagi nyetak guru-guru yang sangat profesional. Dan otomatis itu akan mengangkat kualitas pendidikan di sekolah tersebut ke level berikutnya. Fakta dari materi ini menggarisbawahi banget kalau sebuah sekolah yang hebat memang 100% berawal dari kepemimpinan yang juga hebat dan multi aspek di puncaknya. Sebagai penutup sesi kita kali ini, ada satu pertanyaan provokatif nih buat direnungkan sama-sama. Sudahkah sekolah di lingkungan Anda memiliki pemimpin yang menginspirasi? Pemimpin yang bukan cuma jago manajerial, tapi juga ngasih percikan inovasi dan motivasi ke sekitarnya. Coba deh dipikirkan, karena ini penting banget buat masa depan pendidikan anak-anak di komunitas kita sendiri. Terima kasih banyak udah mengikuti sesi bedah materi ini dari awal sampai akhir, terus semangat belajar, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita selanjutnya.